Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, di sini saya dan rekan saya akan membahas terkait soal, pretest, dan juga kuis pada mata kuliah Aljabar Linear. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Kadadi Wirakusuma dengan NIM 221510112 dan rekan saya Andika Kurniawan Sihanipar dengan NIM 2215101011. Baik, langsung saja kita ke pembahasan untuk soal pertama. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas soal nomor satu dari soal pretest. Nah, berikut adalah soalnya. Jadi misal L1 dan L2 adalah garis pada bidang sistem koordinat kartesius dengan titik potong dengan sumbu X pada L1 dan L2 masing-masing adalah 5 dan 1. Dan titik potong dengan sumbu Y masing-masing adalah 5 dan 1. Ditentukan titik perpotongan L1 dan L2. Nah, agar memudahkan kita dalam mengerjakan soal berikut, kita dapat buat terlebih dahulu, diketahui, ditanya, dan selanjutnya akan kita jawab. Nah, berdasarkan informasi dari soal yang telah diberikan sebelumnya, nah dapat kita ketahui yang pertama itu adalah titik potong dengan sumbu X untuk L1 adalah 5, titik potong dengan sumbu X untuk L2 adalah min 1, titik potong dengan sumbu Y untuk L1 adalah 5, dan titik potong dengan sumbu X untuk L1 adalah 1. Nah, yang ditanyakan pada soal tersebut adalah perpotongan garis L1 dan L2 atau titik perpotongan antara garis L1 dan L2. Nah, jika semua informasi telah kita ketahui, selanjutnya akan kita jawab soal berikut. Nah, yang pertama, titik potong untuk L1. Nah, jadi berdasarkan informasi yang telah kita ketahui, titik potong dengan sumbu X untuk L1 itu adalah 5. Nah, dari informasi tersebut, kita mengetahui koordinat dari masing-masing sumbu. Kita anggap X1 itu adalah 5 dan Y1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya titik potong dengan sumbu Y untuk L1. Nah, itu kita ketahui adalah 5. Nah, sehingga dari informasi tersebut, kita anggap X2 sama dengan 0 dan Y2 sama dengan 5. Nah, berikut adalah gambar yang telah saya buat untuk menjelaskan atau merepresentasikan letak dari masing-masing titik untuk L1. Nah, jika kedua titik tersebut telah kita ketahui, maka kita dapat dengan mudah mencari kemiringan dari garis L1. Nah, untuk mencari kemiringan dari garis L1, kita dapat menggunakan rumus M sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Atau Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Nah, untuk mencari nilai tersebut, kita tinggal mengganti masing-masing variabel dengan nilai yang telah kita ketahui tadi. Jadi untuk Y2 itu sama dengan 5, dikurang dengan Y1 sama dengan 0, dibagi dengan 0 dikurang 5. Sehingga hasilnya adalah 5 dibagi dengan min 5, sama dengan min 1. Sehingga kita dapat ketahui bahwa kemiringan dari garis L1 itu adalah min 1. Nah, selanjutnya ketika kemiringan telah kita ketahui, nah kita dapat dengan mudah mencari persamaan dari sebuah garis. Nah, berikut adalah rumus yang akan kita gunakan nanti untuk mencari persamaan. Jadi, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, di bawahnya telah saya berikan beberapa keterangan. Jadi, untuk Y1 adalah koordinat titik Y untuk suatu garis, dan X1 adalah koordinat titik X untuk suatu garis. Dan yang terakhir, M itu merupakan kemiringan yang telah kita cari tadi. Nah, selanjutnya untuk persamaan garis L1 dapat kita cari dengan menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurang X1. Nah, kita tinggal masukkan beberapa nilai yang telah kita ketahui tadi untuk Y1 dan X1, sehingga Y dikurang 0 sama dengan min 1 dikali dalam kurung X dikurang 5. Sehingga Y sama dengan min X tambah 5.
Nah, berikut ini adalah gambar yang telah saya buat untuk merepresentasikan persamaan dari garis L1. Baik, selanjutnya untuk titik potong L2, sama seperti pada L1, jadi titik potong dengan sumbu X untuk L2 adalah min 1, sehingga koordinat dari masing-masing sumbu eh, dapat kita tuliskan X1 sama dengan min 1 dan Y1 sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y untuk L2 itu adalah 1, sehingga X2 itu sama dengan 0 dan Y2 sama dengan 1. Nah, sehingga eh, gambar dari atau posisi dari masing-masing titik itu adalah seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya jika telah kita temukan atau kita ketahui masing-masing titik pada L2, kita dapat mencari kemiringan dari garis L2 dengan rumus sama seperti tadi, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. M sama dengan 1 dikurang 0 dibagi dengan 0 dikurang min 1. Min dengan min akan hasilkan positif, sehingga 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, sehingga kita ketahui bahwa kemiringan dari garis L2 adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan cari persamaan dari garis L2 dengan rumus yang sama, itu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurang X1. Y1 dan X1 telah kita ketahui, sehingga kita tinggal masukkan nilainya. Hingga Y dikurang 0 sama dengan 1 dikali X dikurang min 1. Y dikurang 0 sama dengan 1 dikali dalam kurung X tambah 1. Y sama dengan X ditambah 1. Nah, gambar di samping merupakan gambar dari persamaan garis L2. Nah, bisa kita bayangkan bahwa nantinya garis L1 dan L2 akan berpotongan di suatu titik tertentu, maka titik tersebutlah yang akan kita cari selanjutnya dengan bantuan persamaan-persamaan yang telah kita ketahui. Nah, selanjutnya persamaan garis L1 dan L2 telah kita ketahui, yaitu untuk L1 itu adalah Y sama dengan X plus 1, dan L2 itu adalah Y sama dengan min X tambah 5. Nah, ketika eh, dua buah garis itu tidak sejajar atau dikatakan berpotongan, maka untuk mencari perpotongan tersebut atau titik perpotongan tersebut dapat kita tuliskan di X ditambah 1 sama dengan min X ditambah 5. Nah, X itu kita pindah ruaskan sehingga 2X sama dengan 5 dikurang 1. 2X sama dengan 4 sehingga X sama dengan 2. Nah, untuk titik X dari perpotongan tersebut telah kita ketahui. Jadi untuk mencari nilai Y, kita tinggal mensubstitusi nilai X yang telah kita ketahui di salah satu persamaan. Nah, di sini saya menggunakan persamaan untuk persamaan pada garis L1. Jadi Y sama dengan X plus 1, Y sama dengan 2 ditambah 1. Sehingga Y sama dengan 3. Nah, berikut ini adalah gambar yang merepresentasikan titik potong dari kedua garis tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perpotongan garis L1 dan L2 terletak pada titik di X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Nah, itulah jawaban dari soal nomor 1 untuk soal pretest. Nah, untuk soal nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Soalnya adalah seorang pria diperintahkan oleh dokternya untuk mengkonsumsi 5 unit vitamin A, 13 unit vitamin B, dan 23 unit vitamin C setiap hari. Vitamin tersedia dalam 3 merek, dan jumlah unit vitamin per tablet ditunjukkan pada tabel terlampir. Berikut tabelnya. Lalu, pertanyaannya itu temukan modal kasus ini sebagai persamaan linear dan tentukan solusinya. Baik, lanjut saja. Ini merupakan tabelnya tadi. Dari tabel ini, kita akan membuat sebuah persamaan berdasarkan kebutuhan harian dan jumlah unit vitamin dari masing-masing brand. Berikut ini merupakan hasil dari persamaan brand vitamin A dan vitamin B. Ini diambil dari 1X ini merupakan ini 1Y ini merupakan brand 2 kandungan vitamin A-nya,
dan 0Z ini adalah brand 3 dari kandungan vitamin A-nya. 5 ini adalah vitamin yang dibutuhkan tadi, yaitu 5 unit vitamin. Lalu 2X ini merupakan vitamin B dari brand 1, 1Y ini vitamin B dari brand 2, dan ini vitamin B dari brand 3. Dan 13 ini sama tadi yaitu unit vitamin yang dibutuhkan. Lalu dari persamaan ini kita akan mengambil persamaan satu ini untuk menentukan yang mana berapa nilai X dan Y-nya. Nih, X tambah Y sama dengan 5. Lalu kita tentukan berapa X dan Y dari ini. Cara menentukannya itu kita tinggal menentukan angka berapa agar ditambah angka berapa sama dengan 5. Kita tentukan. Agar lebih cepat, saya akan menentukan bahwa X ini adalah 5 dan Y ini adalah 0. Ya, kita bisa menggunakan ini misalnya contohnya 2, atau yang ini 3, atau ini 3, ini 2. Bisa juga. Tapi jika ini 2,5, ini 2,5 sama dengan 5, nanti solusinya itu akan salah. Dan jika ini 4, atau ini 1, atau sebaliknya ini 1, ini 4, itu juga solusinya akan salah. Jadi yang benar itu jika menentukan nilai X, Y ini antara 5 atau 0, atau 2, atau 3, atau ini 3, atau ini 2. Lalu lanjut, kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan ini, ke persamaan vitamin B. X-nya tadi 5 dan Y-nya tadi 0. Jadi begini, tinggal kita hitung. Dari sini kita akan menentukan nilai Z-nya. Ya, Z-nya itu sama dengan 13 kurang 10, yaitu 3. Jadi dari nilai tadi kita dapat menentukan nilai masing-masing variabelnya, yaitu X sama dengan 5, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Lalu kita akan ke pembuktian solusinya. Kita ganti variabel X, Y, dan Z tadi menjadi brand 1, brand 2, brand 3. Lalu kita buktikan apakah nilai di atas ini bisa menjadi solusi dari permasalahan soal tadi. Permasalahan soal tadi yaitu brand mana yang harus dibeli seorang pria tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan vitamin A-nya, B, dan C-nya. Jadi kita tinggal hitung. Tadi yang dibutuhkan pria itu adalah dia butuh 5 vitamin A, 13 vitamin B, dan 23 vitamin C. Jadi jika dari brand 1, jika kita beli 5 pil, yaitu 5, kita tinggal kalikan aja dari kandungannya. Kita kali 5 setiap kandungannya. Hasilnya akan menjadi sebenarnya 5, 10, 20. Dan brand 3 juga kita kalikan dengan 3 dari masing-masing kandungan vitaminnya. Hasilnya seperti ini. Vitamin A-nya 0, vitamin B-nya 3, vitamin C-nya 3. Jadi jumlahnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan pria tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk memenuhi 5 unit vitamin A, 13 unit vitamin B, dan 23 unit vitamin C per hari, pria tersebut hanya butuh mengkonsumsi obat brand A sebanyak 5 pil dan brand C sebanyak 3 pil. Baik, sekian pembahasan nomor 2 dari saya. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas soal nomor 3 untuk soal pretest. Nah, berikut adalah soalnya. Jadi tentukan nilai A, B, C, dan D sehingga sistem persamaan linear berikut tidak mempunyai solusi, satu solusi, dan solusi yang tak terhingga. Di yang pertama, untuk persamaan pertama yaitu AX ditambah BY sama dengan P, CX ditambah 3 ditambah DY sama dengan Q. Baik, sebelum menjawab soal, kita dapat buat diketahui dan ditanya terlebih dahulu. Jadi berdasarkan informasi dari soal, diketahui AX tambah BY sama dengan P, dan CX ditambah DY sama dengan Q. Nah, yang ditanyakan adalah nilai masing-masing A, B, C, dan D untuk masing-masing satu solusi, tidak memiliki solusi, dan tak hingga solusi. Sehingga dapat kita jawab. Nah, untuk yang pertama yaitu yang memiliki satu solusi atau unique solution. Jadi,
terdapat dua persamaan yang sudah saya dapatkan, jadi 3x tambah 2y sama dengan 13, dan 4x ditambah y sama dengan 9. Nah, untuk menentukan solusi dari sistem berikut, kita dapat menggunakan metode eliminasi maupun substitusi, sehingga 3x tambah 2y sama dengan 13, dan 4x tambah y sama dengan 9. Nah, untuk mengeliminasi variabel y, jadi untuk persamaan kedua itu saya kalikan dengan 2, sehingga 3x tambah 2y sama dengan 13, dan 8x tambah 2y sama dengan 18. Sehingga tinggal kita eh, kurangi, sehingga min 5x sama dengan min 5. Lalu kita sederhanakan, kita dapatkan x sama dengan 1. Nah, jadi sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari x. Nah, untuk mendapatkan nilai dari y, kita tinggal substitusi nilai x ke salah satu persamaan. Nah, kita gunakan persamaan pertama, yaitu 3x tambah 2y sama dengan 13. Sehingga 3 dikali 1 ditambah 2y sama dengan 13. 2y sama dengan 13 dikurang 3. 2y sama dengan 10 dan y sama dengan 5. Sehingga sudah kita dapatkan satu solusi dari sistem tersebut, sehingga x sama dengan 1 dan y sama dengan 5. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa persamaan yang mewakili garis-garis tersebut berpotongan di satu titik, yaitu 1 dan 5. X sama dengan 1 dan y sama dengan 5. Nah, lalu agar lebih terbukti terkait dua persamaan tersebut, kita dapat gunakan grafik garis untuk menggambarkan garis dari masing-masing persamaan. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit saja. Jadi, untuk mencari masing-masing titik dalam suatu garis, yang pertama kita anggap x sama dengan 0. Di x tersebut dapat kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita anggap 3x tambah 2y sama dengan 13. Nah, 3 dikali 0 tambah 2y sama dengan 13, sehingga kita dapatkan y sama dengan 13/2. Nah, sehingga titik pertama itu terletak pada koordinat x sama dengan 0 dan y sama dengan 13/2. Lalu untuk titik yang kedua, y sama dengan 0, kita substitusi nilai y dalam persamaan 3x tambah 2y. 2 dikali 0 sama dengan 13, 3x sama dengan 13, x sama dengan 13/3. Sehingga untuk titik kedua terletak di x sama dengan 13/3, y sama dengan 0. Lalu untuk persamaan kedua, x sama dengan 0, substitusi 4x tambah y sama dengan 9, sehingga kita dapatkan y sama dengan 9. Lalu untuk titik pertama, kita dapatkan terletak di x sama dengan 0 dan y sama dengan 9. Nah, selanjutnya y sama dengan 0, 4x ditambah 0 sama dengan 9, 4x sama dengan 9. Sehingga x sama dengan 9/4. Nah, untuk titik kedua terletak di x sama dengan 9/4 dan y sama dengan 0. Nah, pada gambar berikut sudah saya buatkan masing-masing garis untuk masing-masing persamaan. Nah, bisa kita perhatikan bahwa kedua garis tersebut berpotongan di satu titik, di mana setelah kita perhatikan bahwa titik tersebut x sama dengan 1 dan y sama dengan 5. Sehingga satu titik tersebut, satu titik perpotongan tersebut merupakan sebuah solusi dari kedua persamaan tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana jika tidak memiliki solusi? Nah, di sini sudah saya buatkan dua buah persamaan. Jadi 2x tambah 3y sama dengan 17 dan 6x tambah 9y sama dengan 30. Nah, untuk mencari solusi dari dua persamaan tersebut, kita dapat mengeliminasi salah satu variabel x maupun y. Nah, di sini saya akan mengeliminasi variabel y, sehingga untuk persamaan pertama saya kalikan dengan min 3, sehingga hasilnya adalah min 6x dikurang 9y sama dengan min 51, dan 6x tambah 9y sama dengan 30. Sehingga kita tinggal jumlahkan, nah hasilnya adalah 0 sama dengan min 21. Lalu untuk persamaan pertama, itu adalah 2x tambah y sama dengan 17, dan selanjutnya adalah 0 sama dengan min 21. Nah, setelah kita perhatikan, jadi pada persamaan kedua, itu yang menyatakan 0 sama dengan min 21 merupakan persamaan yang bersifat kontradiktif. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa sistem berikut tidak memiliki solusi.
Nah, agar lebih terbukti, kita dapat gambarkan sebagai grafik garis. Nah, jadi di sini sama seperti tadi bahwa X sama dengan 0, kita substitusi ke salah satu persamaan, sehingga untuk garis pertama itu terletak pada titik eh, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 17/3. Nah, selanjutnya ketika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 17/2. Sehingga untuk garis pertama itu terletak di untuk titik pertama yaitu 17 X sama dengan 17/2 dan Y sama dengan 0. Sehingga untuk garis pertama sudah kita dapatkan untuk masing-masing titik. Jadi untuk garis kedua dengan persamaan yaitu 6X tambah 9Y sama dengan 30. Untuk titik pertama itu terletak di Y sama dengan 30/9. Sehingga terletak di X sama dengan 0 dan Y sama dengan 30/9. Lalu untuk titik yang kedua itu terletak di X sama dengan 5 dan Y sama dengan 0. Nah, berikut adalah gambar dari dua persamaan yang telah kita buat. Nah, bisa kita perhatikan bahwa posisi dari masing-masing garis tersebut sejajar, tidak ada perpotongan satupun. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa dua persamaan tersebut tidak memiliki satupun solusi. Nah, selanjutnya bagaimana jika tak hingga solusi? Nah, berikut adalah persamaan yang telah saya buat. Jadi 2x tambah y sama dengan 4 dan 4x tambah 2y sama dengan 8. Lalu kita cari solusinya dengan mengeliminasi variabel y. Hasilnya adalah min 4x min 2y sama dengan min 8 dan 4x tambah 2y sama dengan 8. Sehingga 0 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan kedua sama dengan 2x tambah y sama dengan 4. Nah, untuk persamaan kedua dapat kita abaikan. Jadi 2x tambah y sama dengan 4. Lalu kita sederhanakan untuk mencari nilai dari x sama dengan 4 dikurangi dibagi 2. Nah, dari persamaan tersebut hanya terdapat satu persamaan, variabel x dan y. Nah, sistem persamaan tersebut memungkinkan kita untuk memiliki banyak solusi karena terdapat dua variabel yang dapat kita rubah untuk memenuhi persamaan tersebut. Nah, misalkan kita anggap y sama dengan 2, maka x sama dengan 4 dikurang 2 dibagi dengan 2. Sehingga y sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Nah, jika kita masukkan masing-masing x dan y tersebut ke dalam kedua persamaan tersebut, maka pastinya akan menghasilkan sebuah solusi yang sama. Sehingga kita dapat ambil kesimpulan bahwa dua persamaan tersebut memiliki tak hingga solusi. Nah, agar lebih eh, terbukti, kita dapat gambarkan dalam bentuk grafik garis. Jadi, untuk persamaan pertama atau garis yang pertama, kita dapatkan di sini untuk titik pertama, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 4. Untuk titik kedua, Y sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk persamaan kedua, itu pun sama. Ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 4. Untuk titik pertama dan untuk titik kedua, Y sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, bisa kita perhatikan bahwa dalam gambar tersebut, kedua garis tersebut berhimpitan. Eh, jadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa setiap titik yang dilalui oleh garis tersebut merupakan sebuah solusi dari sistem persamaan tersebut. Sehingga eh, dari dua persamaan tersebut memiliki tak hingga solusi. Nah, itulah solusi dari soal pretest nomor 3. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal-soal kuis. Baik, soal pertama yaitu adalah tentukan AB dan BA, di mana A sama dengan matriks berisi 1, 3, 2, dan min 1. Ini, dan matriks yang kedua berisi 2, 0, min 4, 5, min 2, dan 6. Jadi untuk menentukan AB dan BA-nya dari kedua matriks ini, kita perlu memastikan bahwa jumlah kolom dalam matriks pertama cocok dengan jumlah baris dalam matriks kedua. Dalam hal ini, matriks A berukuran 2 kali 2 dan matriks B berukuran
2 kali 3 karena jumlah kolom di A 2 cocok dengan jumlah baris di B 2, maka untuk mencari AB kita tinggal kalikan dan jumlahkan. Tetapi untuk mencari BA kita tidak dapat melakukan pengalian dan penjumlahannya dikarenakan ketidakcocokan dalam jumlah kolom matriks dan jumlah baris matriks. Maka BA ini merupakan bukan operasi yang valid untuk dilakukan pada soal ini. Jadi kita hanya akan menghitung AB-nya saja. Berikut ada B matriksnya, lalu kita kalikan dan jumlahkan masing-masing kolom dan barisnya. Seperti ini 1 dikali 2, 3 dikali 5, lalu 1 dikali 0, 3 dikali 2, 1 dikali 4, 3 dikali 6. Begitu juga yang bawah, 2 dikali 2, dan 1 dikali 5, 2 dikali 0, 1 dikali 2, 2 dikali 4, lalu 2 dikali 6. Setelah itu kita kalikan dulu dan hasilnya akan menjadi seperti ini, hasil dari pengkalian semuanya. Lalu kita tinggal hitung ini berapa masing-masing dari operasi ini. Kita hitung hasilnya akan menjadi seperti ini, 17, 2 tambah 15, 17, 0 dikurang 6, ini 6, ini 4 ditambah 18, 14, dan 4 dikurang 5, 1, 0 ditambah 2, 2, dan 8 dikurang 6, 14. Jadi AB ini adalah matriks 2 kali 3, matriks yang berukuran 2 kali 3. Lanjut soal nomor 2. Tentukan di antara matriks persegi berikut yang manakah merupakan matriks segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal. Ini merupakan matriksnya. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus mengelompokkan setiap blok matriksnya dan memberikan nama variabel pada elemen matriks yang tidak bernilai 5 saja. Jadi contohnya pada bagian A, kita lakukan pengelompokan seperti ini. U1,1 ini adalah matriks bagian ini, dan U1,2 adalah matriks bagian ini, dan U2,2 adalah matriks bagian ini, dan 0 ini adalah matriks bagian ini. Kita tidak kasih nama variabel dikarenakan dia hanya bernilai 0 saja. Jadi dari sini kita akan tentukan ini matriks apa. Ya, di sini saya menjawab bahwa ini adalah matriks segitiga atas. Dikarenakan dalam matriks blok ini, sifat utama dalam matriks segitiga atas adalah bahwa semua elemen di bawah diagonal adalah 0. Jadi dalam matriks ini, dalam matriks ini, di bawah elemennya adalah 0. Ini adalah garis diagonalnya, dan ini adalah bagian bawahnya yaitu 0. Jadi ini termasuk matriks segitiga atas. Yang bagian B kita kelompokkan juga, dan 1,1 ini bagian ini, 0, 0, 0 ini bagian ini, dan ini. Lalu L2,2 ini bagian ini, L3,2 bagian ini, dan L3,3 bagian ini. Yang 0 bagian ini, 2,5 ini, 2,1. Jadi saya menjawab matriks ini adalah matriks segitiga bawah, dikarenakan dalam matriks blok ini, sifat utama dalam matriks segitiga bawah adalah semua elemen di atas diagonal utama adalah 0. Jadi ini tadi garisnya seperti sebelumnya, ini adalah garis diagonal, dan di atasnya itu semuanya bernilai 0. Jadi ini termasuk ke dalam matriks segitiga bawah. Selanjutnya bagian C. Bagian C ini kita tinggal beri nama yang tidak ini seperti ini. Ini A1-nya, ini A2-nya. Di sini saya menjawab matriks ini adalah matriks diagonal. Dikarenakan
Dalam matriks blok ini, sifat utama dari matriks diagonal adalah bahwa elemen-elemen hanya terletak di sepanjang garis diagonalnya saja. Jadi, di luar garis diagonal ini, semua matriksnya bernilai 0. Seperti ini. Jadi, ini adalah matriks diagonal. Dan kita sudah ketemu mana saja matriks segitiga atas, segitiga bawah, dan diagonal. Jadi, bagian D ini sudah bisa dipastikan bahwa tidak bagian dari ketiga jenis matriks ini. Baik, sekian penjelasan soal nomor 2 dari saya. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas soal nomor 3 dari soal kuis yang diberikan. Jadi untuk soalnya adalah sebagai berikut. Jadi diberikan matriks A sama dengan 1, 2, 3 dan min 4 dan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x ditambah 5. Ditentukan nilai fa dengan cara mensubstitusi x dengan matriks A. Nah, untuk mempermudah dalam pekerjaan soal, kita dapat membuat diketahui dan ditanya terlebih dahulu. Jadi berdasarkan informasi dari soal yang telah diberikan, terdapat beberapa hal yang telah kita ketahui. Jadi yang pertama itu adalah matriks A dengan elemen 1, 2, 3, dan min 4. Selanjutnya sebuah fungsi yaitu fx sama dengan 2x kuadrat min 3x ditambah 5. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah FA. Baik, selanjutnya kita langsung jawab soal berikut. Jadi sebelumnya kita dapat tuliskan fungsi yang telah diketahui yaitu fx sama dengan 2x kuadrat min 3x ditambah 5. Nah, untuk selanjutnya kita dapat langsung mensubstitusi nilai dari matriks A ke dalam fungsi yang telah diberikan. Jadi FA sama dengan 2 dikali matriks A kuadrat dikurang 3 dikali matriks A ditambah 5 dikali matriks identitas. Nah, kenapa di sini kita mengalihkan 5 dengan matriks identitas? Nah, dalam konteks ini, kita ingin memastikan bahwa operasi yang kita lakukan di sini itu merupakan operasi matriks yang valid. Jadi, dengan kata lain, hasil akhir dari FA memiliki dimensi yang sama atau sesuai dengan matriks A, seperti itu. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Sama dengan, nah karena di sini matriks A kuadrat, sehingga memiliki arti bahwa kita harus mengalihkan matriks A dengan dirinya sendiri. Jadi 2 dikali matriks A dikali matriks A dikurang 3 dikali matriks A ditambah 5 dikali matriks identitas. Nah, selanjutnya untuk mengalihkan sebuah matriks, jadi terdapat suatu syarat. Nah, syaratnya adalah jadi jumlah kolom untuk matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris dari matriks yang kedua. Nah, sehingga di sini kita dapat mengalihkan 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 3, 1 dikali 2 ditambah 2 dikali min 4, 3 dikali 1 ditambah min 4 dikali 3, dan 3 dikali 2 dikali min 4 dikali min 4. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 1 ditambah 6, 2 min 8, 3 min 12, 6 ditambah 16. Ditambah, nah di sini kita dapat melakukan perkalian skalar. Jadi min 3 kita dapat kalikan pada masing-masing elemen dalam matriks A. Jadi min 3 dikali 1, min 3 dikali 2, min 3 dikali 3, min 3 dikali min 4. Ditambah dengan 5 dikali pada elemen masing-masing elemen pada matriks identitas. Sehingga hasilnya adalah 5, 0, 0, 5. Nah, untuk selanjutnya sama dengan 2 dikali 7 min 6 min 9 22 ditambah dengan matriks dengan elemen min 3 min 6 min 9 12 hasil perkalian skalar tadi ditambah dengan 5 0 0 5. Nah, untuk selanjutnya kita dapat melakukan perkalian skalar kembali. Jadi 2 di sini dapat kita kalikan untuk masing-masing elemen. Jadi 7 dikali 2, min 6 dikali 2, min 9 dikali 2, 22 dikali 2. Ditambah dengan matriks dengan elemen min 3, min 6, min 9, 12. Ditambah dengan matriks dengan elemen 5, 0, 0, 5. Nah, selanjutnya
eh, kita dapat menjumlahkan masing-masing matriks. Jadi syarat sebuah matriks dapat dijumlahkan itu eh, ukuran atau ordo dari sebuah matriks itu harus sama. Jadi di sini kita mengalihkan menambahkan maksud saya matriks dengan elemen min 3, min 6, min 9, 12 ditambah dengan matriks dengan elemen 5, 0, 0, 5. Sehingga min 3 ditambah 5, min 6 ditambah 0, min 9 tambah 0, 12 tambah 5. Jadi ketika matriks tersebut ditambahkan, eh, posisi dari matriks atau kolom dan baris dari matriks itu harus sesuai ketika menjumlahkannya. Sehingga hasilnya adalah matriks dengan elemen 14, min 12, min 18, dan 44 ditambah dengan matriks dengan elemen 2, min 6, min 9, dan 17. Selanjutnya kita dapat menjumlahkan kedua matriks tersebut. Jadi 14 ditambah 2, min 12, min 6, min 18 dikurang 9, 44 ditambah 17. Sehingga berikut adalah hasil akhir. Di FA sama dengan eh, matriks dengan elemen 16, min 18, min 27, dan 61. Sehingga dari operasi yang telah kita lakukan, kita dapat simpulkan, jadi hasil substitusi matriks A dengan elemen 1, 2, 3, min 4 ke dalam fungsi fx sama dengan 2x kuadrat, min 3x tambah 5, menghasilkan 16, min 18, min 27, dan 61. Nah, itulah jawaban dari soal kuis nomor 3 dari video penjelasan kami terkait soal pretest maupun kuis. Jika terdapat kesalahan yang kami perbuat, disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Parama Sakti. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.